Kadang-kadang keangkuhan itu melewati hukum syar'i yang ditetapkan oleh Allah. Imam yang paling terdepan karena jabatannya dia melebihi batas-batas hukum syar'i. Kun dijulun imumi bayu sumbayang gut biama yaran dirajaan duhut aran di jabatan. Andaikan engkau di belakang imam sekalipun, kalau engkau sholat mengandalkan jabatan, sama dengan menganggar-anggarkan jabatan. Jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu adalah titipan yang punya awal dan waktu. TMT, tanggal mulai tugas dan tanggal berakhir tugas. Selanjutnya ilmu. Ilmu kadang-kadang bisa membuat kita takabur. Obatnya ingat. Afatul ilmi al-hayla. Al-hayla. Kerusakan ilmu itu adalah berdasar kesombongan. La takunu min jababiratil ulama. Janganlah kamu menjadi dari ulama-ulama yang sombong. Wala yu'ni ilmukum bijahlikum. Maka tidak disempurnakan ilmumu dengan sebab kejahilan kamu. Jangan jahil murakkab. Jangan jadi jahil murakkab. Karena jahil murakkab lebih takabur daripada jahil basit. Selanjutnya warak. Kadang-kadang dengan sifat kewarakan kita bisa menjadi takabur. Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Kelebihan orang yang alim atas orang yang abid sama seperti kelebihanku kepada orang laki-laki yang paling rendah dari umatku. Betapa tingginya kedudukan orang alim itu. Tetapi dengan sebab ketinggian itulah yang memicu sifat ketakaburan. Maka pastikan jika engkau melihat orang-orang fasik, jika engkau orang alim melihat orang fasik, maka berhusnuzon. Mungkin dia fasik di luar, fasik pada zahirnya, baik di dalam. Sedangkan kita ataupun sedangkan orang yang alim waraknya pada zahirnya, zahad pada batinnya,
kefasikan yang zahir dengan mungkin Allah akan menghapus kefasikan zahirnya dengan sebab kebaikan batinnya. Sedangkan orang alim harus punya sangkaan tidak diterima Allah kewarakanku, tidak diterima oleh Allah kealimanku, karena warakku hanya di luar, sedangkan syirkul khofiku mengharap pujian. Seperti perkataan Sayyidi Abu Madian di dalam hikamnya, la yanfa'u ma'al kibri amalun wa la yadurru ma'at tawadu'i batalatun. Tidak bermanfaat amal yang disertai sifat takabur dan tidak memberi mudarat. Kebatilan yang disertai dengan ketawadukan. Imamul Ghazali meriwayatkan bahwa dalam masa Bani Israel ada yang disebut Al-Khali' likasrati fasadihi, karena banyak membuat kerusakan, baik kerusakan pada manusia maupun kerusakan pada dirinya. Lalu ia duduk ila abidim min ibadi Bani Israel. Ia duduk di dekat ahli ibadah dari Bani Israel. Wa qala, dan ia berkata, la'allallahu yarhamuni bibarakatihi. Semoga Allah memberikan rahmat kepadaku dengan sebab keberkahan orang abid ini. Lalu berkata orang abid fi nafsihi, di dalam dirinya, kaifa yajlisu ma'i mislu haja, mengapa duduk besertaku orangnya seperti ini, banyak berbuat kerusakan, orangnya jahil, perbuatan tingkah lakunya jahat. Fa'annafa minhu, lalu ia menjauh daripadanya. Wa qala lahu kum anni, dan ia katakan, berdirilah, menjauhlah daripada aku. Kata orang abid kepada Al-Khaliq ini. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi pada masa itu, perintahkan keduanya, hendaklah keduanya memulai amal. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampuni Al-Khaliq dengan sebab sifat tawaduknya, dan aku telah menghapus pahala-pahala al-abid dengan sebab ketakaburannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang harus kita tanamkan. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena itu wajib kita i'tiqadkan